Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bregi Maisa Syailendra dengan NPM 24128, sesi Selasa 1. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat barang-barang yang ada di tugas besar Lab Gambar Teknik 2024. Yang pertama, di sini saya akan menggambar hidran kotak. Pertama, buat rectangle dengan dimensi 60 kali 100, 60 kali 80. Lalu offset ke dalam dengan jarak 2 cm. Kemudian copy rectangle yang ada di dalam, terserah mau titik mana aja. Kemudian rectangle yang sudah di copy di offset dengan jarak 15 cm ke dalam. Lalu rectangle yang di luar di extrude dengan kedalaman 40, dan juga rectangle yang ada di dalam di extrude dengan di press pull dengan kedalaman 38 cm. Lalu gunakan tool subtract untuk menghilangkan rectangle yang di dalamnya sehingga membentuk seperti box atau kotak dengan kedalaman. Selanjutnya gunakan fitur fillet untuk membuat lengkungan pada rectangle yang sudah di copy sebelumnya. Untuk radiusnya yang luar 1 cm dan yang dalam 5 cm. Kemudian extrude kotak yang bagian luar sebesar 2 cm dan kotak yang di bagian dalam sebesar 2 cm juga. Lalu copy kotak yang di bagian dalam, lalu gunakan tool subtract untuk menghilangkan kotak bagian dalam di bagian pintu hidran. Kemudian ganti view menjadi top view dan juga buat garis bantu sebesar 5, lalu tarik ke kanan sebesar 65, tarik ke atas sebesar 50, tarik ke atas sebesar 70, tarik ke bawah lagi sebesar 50. Lalu sambungkan line yang tadi sudah dibuat. Nah, gunakan fitur join untuk menyambungkan garis-garis yang terbuat. Kemudian gunakan fitur extrude dan tarik ke atas, lalu masukkan angka sebesar 4. Kemudian pindahkan pintu yang tadi sudah dibuat ke dalam kotak hidran. Lalu ganti pandangan ke sebelah kiri. Untuk kakinya kita pertama membuat garis besar 40 cm, lalu kita offset ke atas sebesar 4. Lalu kita kurangi kanan kiri sebesar 5 cm, kita buat garis ke atas sebesar 20 cm. Kemudian kita buat garis lagi mengikuti garis yang sebelumnya. Kemudian kita join, lalu kita extrude dengan kedalaman 4 cm. Lalu untuk pegangan dari pintu hidran kita buat line sebesar 5, ke bawah 10, kemudian ke kiri 5 lagi. Dan gunakan fitur fillet untuk membuat lengkungan sehingga seperti gagang yang melengkung dengan radius 5 cm. Lalu join line yang sudah dibuat, extrude dengan kedalaman 3 cm. Kaki yang sudah dibuat tadi dapat di move menggunakan endpoint, kemudian di copy untuk sisi yang lain. Untuk gagang pintu juga sama, bisa langsung dipindahkan, tempelkan ke bagian depan pintu. Nah, tadi ini adalah bagian kaca hasil kopian yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk pewarnaan bisa menyesuaikan keinginan, karena biasanya hidran warna merah, jadi saya beri warna merah. Dan untuk bagian kaca saya beri material kaca dengan warna biru. Kemudian untuk tambahan bisa diberi tulisan berupa hidran dengan mengetik tool text. Untuk posisinya dapat disesuaikan menggunakan
panah yang berwarna biru, hijau, dan juga warna merah. Hydran sudah jadi dan siap untuk dimasukkan. Di sini saya akan menggambar sebuah kapak. Pertama-tama membuat kotak dengan masing-masing sisi panjang 50 cm. Kemudian gunakan fitur break untuk menghapus beberapa bagian dari garis yang sudah dibuat. Kemudian gunakan fitur arc dengan start and radius. Nah, untuk kemiringannya bisa disesuaikan. Kemudian gunakan fitur break lagi untuk menghapus garis pada bagian atas dan juga garis pada bagian kanan. Kemudian gunakan lagi fitur arc, start and radius. Untuk kemiringannya sama, dapat disesuaikan. Kemudian garis merah kiri dihapus. Buat circle dengan radius 5. Kemudian di dalamnya circle dengan radius 3, dan buat line ke bawah dari center line circle sebesar 30 cm. Nah, untuk line yang kanan kiri dapat menyesuaikan seperti pada video. Kemudian trim garis-garis yang tidak akan digunakan. Kemudian buat silinder dengan radius 3 cm untuk bagian gagangnya dengan tinggi 70 cm. Objek yang tadi sudah dibuat digabungkan dengan tools join, lalu diekstrud dengan ketinggian 30 cm dan juga menggunakan fitur subtract untuk melubangi objek yang sudah dibuat tadi. Gunakan fitur 3D rotate untuk merubah posisi. Kemudian sesuaikan objek kedua ke dalam objek pertama seperti pada video. Lalu gunakan fitur intersect untuk membuat potongan dari objek yang sudah dibuat. Selanjutnya sesuaikan bagian besi kapak ke dalam gagang yang sudah dibuat menggunakan garis yang berwarna biru, hijau, dan merah. Jika sekiranya sudah pas, bisa diberi pewarnaan menggunakan fitur material. Ya, kira-kira seperti ini hasil dari cup. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah tangga. Nah, pertama buat line dengan panjang 200 cm, kemudian pada bagian bawah line buat garis ke kanan sejauh 5 cm. Kemudian pada bagian kanannya sama 200 cm. Nah, untuk jarak antara besi tangga kanan kiri buat line garis bantuan dengan panjang 50 cm. Nah, panjangnya sama untuk besi tangga bagian kanan kiri. Tarik garis bantuan sejauh 20 cm. Kemudian tarik line ke kanan sejauh 50 cm. Kemudian kan gunakan fitur offset, masukkan angka 4. Kemudian gunakan fitur offset lagi dengan jarak 15 cm. Gunakan fitur offset dengan jarak 4 cm. Selang-seling 4 cm, kemudian 15 cm, dan seterusnya.
Kemudian beri garis pada kanan kiri anak tangga yang sudah buat agar nantinya bisa digabungkan dan dapat diekstrud. Kemudian blok semua objek yang sudah buat anak tangga, lalu gunakan tools join untuk menggabungkan line yang sudah dibuat agar nantinya dapat diekstrud. Gunakan fitur 3D rotate, lalu klik pita yang berwarna merah dan masukkan angka 90 derajat. Lalu ubah bagian view menjadi front. Di sini pada bagian besi kanan kiri diekstrud dengan kedalaman 4 cm. Sepertinya di sini ada sedikit kesalahan karena beberapa bagian tidak dapat diekstrud. Ini terjadi bila ada garis atau line yang tidak menyatu. Di sini saya menggunakan fitur copy untuk menduplikasi bagian besi kiri, lalu saya pindahkan ke kanan. Nah, jika ada garis yang tidak menyatu, maka akan terlihat seperti gepeng atau pipih begitu, karena ada bagian garis yang tidak menyatu dan tidak membentuk. Kemudian sama untuk anak tangga diekstrud ke belakang dengan kedalaman 4 cm. Untuk bagian yang gagal saya menggunakan fitur copy dan menyesuaikan dengan jarak yang sudah saya tetapkan, yaitu antara anak tangga sejauh 15 cm. Kemudian saya duplikasi tangga tersebut karena normalnya tangga pemadam kebakaran itu punya dua sisi yang bisa disetting ketinggiannya. Untuk posisi dapat disesuaikan menggunakan garis yang warna biru, hijau, dan merah. Setelah tampak menyatu, buatlah circle dengan radius 1 cm. Kemudian pindahkan ke atas dengan ketinggian, kemudian circle diekstrud dengan ketinggian 40 cm, kemudian ditambahkan lagi dengan 20 cm dengan total tinggi 60 cm. Kemudian buat line ke atas sebesar 5 ke kanan, sebesar 2 ke kanan 3. Kemudian pada ujung garis buat garis dengan diameter 2 agar sama seperti circle dengan diameter 2 agar sama seperti tabung yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu join garis yang tadi sudah dibuat dan gunakan fitur sweep untuk membentuk lengkungan yang seperti pada video, dan gunakan fitur fillet edge dengan radius besar 1 cm. Ini hasilnya akan menjadi pengait tangga yang ada untuk mengaitkan tangga kepada misalnya pinggiran tembok atau apapun untuk membantu pemadam kebakaran menaiki bangunan yang susah digapai seperti bangunan tinggi atau
yang mungkin tidak dapat dimasukkan. Hydran tabung. Pertama-tama buat circle dengan radius 15 cm. Kemudian dari centerline circle buat garis ke kanan atau ke bawah dengan panjang 15 cm. Lalu gunakan fitur polygon, klik kanan, lalu pilih opsi nearest atau terdekat dengan radius polygon sebesar 1,5 cm. Kemudian extrude dengan tinggi sebesar 1,5 cm dan kemudian gunakan fitur polar array, masukkan jumlah polar sebanyak 8 buah. Kemudian buat lagi lingkaran dengan radius 10 cm, kemudian extrude ke atas dengan ketinggian 40 cm. Untuk circle yang bagian bawah diekstrud dengan ketinggian 6 cm. Kemudian copy baut atau poligon yang sudah dibuat dengan bagian bawah, kemudian pindahkan bagian atas. Setelah itu buat silinder untuk bagian tabung kanan kiri dan depan dari hydran. Sebelumnya ganti dulu view-nya menjadi right. Kemudian buat silinder dengan radius 5 cm dan panjangnya 40 cm, kemudian dapat disesuaikan agar kanan dan kirinya terlihat rata. Kemudian pada bagian depan juga sama, buat lagi silinder dengan radius 5 cm dan panjang 20 cm. Kemudian pada bagian depan silinder yang dibuat, buat silinder lagi dengan radius 6 cm, kemudian jarak panjang 2 cm, kemudian di depannya buat lagi silinder dengan panjang 2 cm dan tingginya 2 cm. Lakukan untuk semua sisi. Radius yang pertama 6 cm, panjang
2 cm, kemudian silinder yang kedua radius 2 cm dan juga panjangnya juga 2 cm. Kemudian untuk bagian atas buat spare dengan radius 10 cm. Nah, agar terlihat seperti setengah lingkaran. Kemudian untuk material bisa menyesuaikan, misalnya diberi warna merah. Dan hidran tabung sudah jadi. Ini saya akan membuat sebuah apar. Pertama, buat garis ke bawah dengan panjang 40 cm. Kemudian pada bagian bawah dan atas buat garis dengan panjang 7,5 cm. Lalu fillet garis yang pada bagian kiri dan atas dengan radius 1 cm. Lalu lakukan revolve pada garis tersebut. Lalu masukkan angka 360 derajat. Pada bagian atas tabung apar, buat lagi silinder dengan radius 2,5 cm dan tingginya 2 cm. Kemudian pada atasnya buat lagi tabung silinder dengan radius 2 cm dan tingginya 2 cm. Tingginya 1 cm. Kemudian buat garis ke atas pada center line silinder yang dibuat. Kemudian ganti pandangan ke front. Buat silinder dengan radius 1 cm dan panjangnya 4 cm. Kemudian buat garis ke kanan dengan panjang 20 cm. Buat circle dengan radius 1 cm pada bagian kiri dan bawah. Kemudian buat lagi circle dengan radius 3 cm. Nah, klik tombol warna biru, arahkan ke bawah, masukkan angka 12 cm. Kemudian gunakan fitur sweep untuk menggabungkan garis dan circle yang sudah dibuat agar tampak seperti tabung. Kemudian move objek yang sudah dibuat ke bagian tabung apar. Ini tampak seperti selang pada bagian apar. Nah, tambahkan lagi panjang silinder yang sudah dibuat di atas tabung apar. Kemudian lakukan 3D rotate menggunakan pita yang berwarna hijau, sesuaikan kemiringannya. Kemudian buat garis ke atas bersatu cm. Kemudian garis miring ke bawah, gunakan shift kurang dari 30 untuk membuat derajat sebesar 30 derajat. Lalu garis ke bawah sebesar 0,5, ke kanan 2 cm dan ke atas 1 cm. Lalu hubungkan garis yang tadi. Nah, lakukan mirror pada bagian yang sudah dibuat. Lalu ketika selesai di mirror, blok seluruh objek dan klik join. Nah,
extrude bagian tersebut dengan kedalaman 3 cm dan lakukan fillet edge dengan radius 1 cm. Setelah jadi, bagian pegangan atau part yang digunakan untuk menembak apar atau pull dari apar setelah itu apar dapat diberi warna sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, biasanya apar pasti berwarna merah, maka saya beri warna merah. Dan juga ada aksen yang berwarna abu-abu pada bagian ujung apar, itu besinya. Lalu tambahkan lagi silinder dengan radius 1 cm dan panjangnya 2 cm. Kemudian apar sudah jadi. Untuk ruangannya sendiri, saya membuat ruangan dengan panjang 380 kali 380 cm. Nah, dan juga ada beberapa objek tambahan ya, seperti lampu dan juga tiang yang warna kuning ini, dan juga beberapa tatakan-tatakan lainnya. Tiang kuning ini biasanya ada di pemadam kebakaran yang berguna untuk mempercepat pergerakan pemadam kebakaran. Misalnya ada keadaan darurat, ketika ingin cepat turun dari lantai 2 ke lantai 1 misalnya. Kemudian pada bagian dinding saya beri semacam tatakan untuk kapak, dan juga saya buat kapak dan aparnya menjadi 3 buah dan disusun seperti pada video. Dan inilah hasil dari pekerjaan saya untuk membuat ruang kerja dari pemadam kebakaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.